Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 209. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Senjata yang Mengerikan. Masih melanjutkan cerita sebelumnya, di mana setelah kepala Yoru kena coblos senjatanya sendiri, rupanya serangan Falling Devil masih belum juga berhenti. Bapak pemilik restoran kena tusuk pada bagian leher dan juga dada. Lalu Denji kena di bagian kepala dan juga perut. Sementara Yoru kembali kena tusuk di bagian paha. Usai membuat Denji dan Yoru tak berdaya, Falling Devil mendatangi restoran sambil berkata kalau dirinya sepertinya udah kebablasan. Falling Devil masih tidak menyangka kalau Yoru aka War Devil ternyata jadi selemah ini. Padahal dulu katanya War Devil merupakan salah satu iblis yang sangat menakutkan. Pada saat Falling Devil memperhatikan Yoru dalam diam, secara tiba-tiba Yoru menghilang dari pandangannya. Kemudian dalam sekejap Yoru menusuk punggung Falling Devil menggunakan tombak yang sudah melubangi kepalanya. Falling Devil pun segera menghempaskan Yoru hingga menabrak bangunan. Akan tetapi ketika Falling Devil baru saja meregenerasi luka dan mencerna apa yang baru saja terjadi, tak berselang lama Yoru datang kembali dan membelah tubuhnya. Di sini Falling Devil sekali lagi mencoba menyerang dengan sayapnya. Namun Yoru bisa dengan mudah menghentikannya hanya dengan satu tangan. Setelah berhasil menghancurkan sayapnya Falling Devil, Yoru tiba-tiba meneteskan air mata. Yoru menangis dan bertanya-tanya mengapa dia bisa melupakan sesuatu yang begitu penting. Tapi kemudian Yoru juga bertanya mengapa dia bisa mengingatnya. Di tengah tangisannya itu, Falling Devil kembali beregenerasi dan mencoba mempelintir tangannya Yoru. Walau sempat panik, Yoru dengan cepat menghantam balik Falling Devil hingga tubuhnya meledak dan hancur. Gokil ya, di momen ini kekuatan Yoru kayak tiba-tiba meningkat secara signifikan. Dan kalau kalian bertanya alasannya kenapa? Nah, ketika Yoru masuk kembali ke dalam restoran, di sana TV tengah menyiarkan breaking news. Rupanya Amerika dan juga Uni Soviet kini tengah berperang. Lalu menurut laporan, Amerika menjatuhkan senjata baru ke beberapa kota di wilayah Soviet. Seberapa parahnya kerusakan belum bisa dikonfirmasi. Tapi katanya senjata itu sangat mematikan dan sempat mau digunakan untuk membasmi iblis. Lalu berdasarkan update terbaru, senjata yang dijatuhkan adalah bom super kuat yang pada dasarnya memakai uranium dan juga plutonium. Atau bisa disebut juga energi atom. Militer Amerika menggunakan senjata itu sebagai cara cepat untuk mengakhiri peperangan. Dan ya, nama dari senjata tersebut tak lain adalah senjata nuklir. Kita pun diperlihatkan ekspresi Yoru yang terkejut setelah menyadari kalau umat manusia telah menciptakan kembali senjata nuklir. Di mana panel ini sendiri kayaknya mengambil referensi dari meme Thousand Yard. Chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 209. Ini merupakan chapter yang di luar ekspektasi gua. Seperti biasa, Fujimoto selalu bisa mengubah alur dengan cara yang gokil seperti ini. Kita selalu membicarakan tentang Nuclear Devil sejak awal kemunculannya Yoru. Dan kayaknya Fujimoto udah mengetahui hal tersebut. Makanya semakin kita bahas dan harapkan kemunculannya, senjata nuklir tidak pernah dimunculkan. Tapi di saat kita semua udah mulai lupa, Fujimoto langsung memunculkannya. Emang rada-rada ya autor yang satu ini. Oke lah, mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, pertarungan antara Yoru dan Falling Devil masih berlanjut. Ya, setelah sebelumnya Yoru seakan sudah dibuat tumbang dan tidak punya harapan, kali ini Yoru tiba-tiba melakukan epic comeback yang cukup gila. Tak hanya sekedar bangkit dari kematian, tapi Yoru juga berulang kali melayangkan serangan telak kepada Falling Devil. Bahkan setelah menerima serangan terakhir, Falling Devil diperlihatkan terjatuh dan tak kunjung beregenerasi. Apakah pada titik ini Yoru sudah bisa dikatakan menang? Ya tentu kita masih belum bisa memastikannya. Soalnya kemampuan beregenerasi Falling Devil sendiri nggak masuk akal dan nggak bisa kita remehkan.
Nah, tapi terlepas dari itu yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa Yoru tiba-tiba bisa jadi sekuat tadi? Bahkan Yoru sampai bisa meregenerasi luka pada tubuhnya. Jawabannya sih cukup sederhana. Itu dikarenakan sekarang dunia tengah berperang. Seperti yang sudah gua bilang di pembahasan sebelumnya, kekuatan Yoru itu memang dipengaruhi oleh perang yang terjadi di dunia. Dan kayaknya pernyataan tersebut benar-benar jadi kenyataan sekarang. Perang antara Amerika dan Soviet berhasil memberi ketakutan yang nyata bagi warga dunia. Ya bisa dibilang ini skalanya udah besar banget. Makanya kekuatan Yoru secara tiba-tiba bisa melonjak. Dan tentu yang membuat ini menjadi ketakutan yang serius itu karena pihak Amerika menggunakan senjata nuklir. Seperti yang kalian tahu, di dunia Chainsaw Man konsep senjata nuklir itu sudah terhapus dari dunia. Soalnya Chainsaw Man pernah memakan nuklir devil waktu di neraka. Hal ini sendiri pernah dijelaskan langsung oleh Makima. Namun kenapa sih senjata nuklir bisa sampai ada kembali? Oke, kita harus memahami dulu kekuatan penghapus konsep milik Chainsaw Man. Sebagaimana yang kalian tahu, setiap iblis yang dimakan oleh Chainsaw Man akan kehilangan nama, konsep, dan eksistensi mereka dari dunia. Namun, dalam kasus tertentu, sebagian konsep yang berhubungan dengan nama iblis tersebut bisa masih ada. Semisal waktu Chainsaw Man memakan iblis telinga seluruh makhluk hidup jadi menghilang. Namun earphone, korek kuping, dan ya apapun yang berkaitan dengan telinga itu masih ada di dunia. Nah, kayaknya hal yang sama juga terjadi pada senjata nuklir. Memang benar Chainsaw Man sudah menghapus konsep dari senjata nuklir. Tapi yang dihapus hanya konsep senjatanya saja, bukan unsur dari nuklir secara keseluruhan. Di mana nuklir sendiri disusun oleh uranium dan juga plutonium. Kemudian kita juga harus tahu kalau konsep senjata nuklir itu buatan manusia. Jadi walaupun konsep senjata nuklir dihapus, maka manusia masih bisa menciptakan ulang semuanya dari awal lagi. Asalkan ada seorang penemu jenius dan bahan-bahan yang diperlukan. Berbeda dengan kuping ataupun mulut. Yang mana kedua konsep tersebut masuknya ke dalam fenomena alam. Dan karena itu Chainsaw Man perlu memuntahkan iblis yang dia makan untuk mengembalikan lagi kedua konsep tersebut ke dunia. Ya intinya sekarang senjata nuklir berhasil dikembalikan. Dengan kata lain nuklir devil juga sudah terlahir kembali. Hal tersebut bisa kita lihat dari ekspresinya Yoru di tengah pertarungan. Yang mana tadi Yoru diperlihatkan menangis. Sebagai War Devil, sudah seharusnya Yoru mampu merasakan kehadirannya nuklir devil. Mengingat Yoru juga bisa mendeteksi lokasinya Gun Devil dan juga Tank Devil. Yang mana ketiga devil tersebut punya koneksi langsung dengan perang. Walau sekarang kita masih belum bisa tahu nuklir devil terlahir di mana, tapi dengan kembalinya senjata nuklir saja itu sudah menjadi berita baik bagi Yoru dan berita buruk bagi umat manusia. Seperti yang sudah kita saksikan, kekuatan Yoru pastinya meningkat drastis. Dan ya, ada kemungkinan Yoru juga akan menciptakan senjata pemusnah massal. Tak hanya sampai di sana, perang antara Amerika dan juga Soviet bisa jadi pertanda kemunculannya Reze. Ya kita tahulah Reze itu merupakan agen dari Soviet. Apalagi bahasan di arc kali ini menyinggung soal bom. Dan Reze juga merupakan hybrid bom devil. So tunggu apalagi lah Fujimoto, gue udah kangen banget nih pengen lihat Reze lagi. Well, terlepas dari itu, kini kondisi Denji lagi kritis banget. Kemarin Yoru, sekarang giliran Denji. Tapi tenang saja, Denji udah biasa ada dalam kondisi seperti ini. Paling di next chapter Denji udah pulih lagi. Gua sendiri nggak mau mendebak terlalu banyak untuk chapter yang selanjutnya. Ya kita nikmati aja lah kegilaan apa yang akan disajikan Fujimoto. Ya udah mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan teori menarik, kritik, dan saran di bawah. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.